Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ustadzah Hasanah M. Hum selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu balaghah dan juga teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sehingga kita diberi kesempatan pada hari ini untuk melanjutkan materi-materi tentang ilmu balaghah yang pada hari ini kita membahas kelanjutan dari pertemuan-pertemuan yang telah lalu, yaitu cabang-cabang linguistik. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sintaksis. Pengertian sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji seluk-beluk kata bahasa dalam satuan ujaran. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Ramlan 2009 yang mengungkapkan bahwa sintaksis adalah bagian dari cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Arti kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yakni san yang berarti dengan dan tatein yang artinya menempatkan, sehingga secara etimologis dapat disimpulkan bahwa sintaksis berarti menempatkan kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Sintaksis juga merupakan kata yang diserap dari bahasa Belanda sintaksis atau sintak dalam bahasa Inggris, Venhar 2010. Dari kacamata linguistik, sebetulnya sintaksis memiliki kesamaan kajian dan analisis dengan morfologi. Sintaksis dan morfologi merupakan tata bahasa. Bedanya, morfologi mengkaji hubungan gramatikal di dalam kata itu sendiri, sedangkan sintaksis mempelajari hubungan gramatikal di luar batas kata dalam satuan kalimat. Pengertian sintaksis menurut para ahli. Untuk memastikan definisi yang tepat sesuai dengan dialog saintifik dari para ahli bahasa, berikut adalah beberapa pengertian sintaksis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Carney 2007 menyatakan bahwa sintaksis adalah studies of level of language that lies between words and the meaning of outranged sentence. Artinya, sintaksis merupakan ilmu bahasa yang mempelajari tentang kata dan makna ujaran dalam sebuah kalimat. Kemudian menurut Abdul Khair, sintaksis adalah cabang linguistik yang menyelidiki satuan-satuan kata
dan satuan-satuan lain di atas kata. Hubungan satu dengan yang lainnya serta penyusunan sehingga menjadi satuan ujaran. Kemudian menurut Hucap, sintaksis adalah proses perangkaian kata menjadi susunan gramatikal yang membentuk ujaran. Kemudian menurut Miller, sintaksis has to do with how words are put together to build phrases. With how phrases are put together to build clauses or bigger phrases, and how clauses are put together to build sentence. Artinya, sintaksis berkaitan dengan bagaimana kata-kata disatukan untuk membangun frasa, kemudian frasa disatukan untuk membangun klausa atau frasa yang lebih besar, dan bagaimana klausa disatukan untuk membangun kalimat. Kemudian menurut Manav menjelaskan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang membahas struktur internal kalimat. Struktur internal kalimat yang dibahas adalah frasa, klausa, dan kalimat. Kajian utama sintaksis seperti yang disebutkan pula dari berbagai pengertian di atas adalah kalimat. Namun, kalimat sendiri memiliki struktur internal yang membentuknya berupa frasa dan klausa. Berikut adalah penjelasan satuan-satuan yang dikaji dalam sintaksis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, objek kajian sintaksis menyelimuti frasa, klausa, dan kalimat. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing objek. Frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau lazim, juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Khair 2003. Mudahnya, frasa adalah gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Agar lebih jelas, perhatikan contoh-contoh berikut. Di situ ada frasa dan non-frasa. Pisang goreng, pisang digoreng. Rumah besar, rumah itu besar. Bayi sehat, bayi itu sehat. Ayam hitam saya, ayam saya hitam. Satuan ayam hitam saya adalah frasa karena tidak ada keterlibatan predikat di dalamnya. Ayam hitam menjadi gabungan kata yang seakan menjadi satu. Sementara itu, ayam saya hitam memberikan keterkaitan predikat antar keduanya, yakni ayam saya berwarna hitam. Kemudian klausa. Klausa adalah satuan sintaksis
yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikat. Alwi 2010. Contohnya telah dibahas di atas bahwa berupa pisang digoreng, rumah itu besar, bayi ibu sehat, ayam saya hitam. Boleh dibilang klausa merupakan kebalikan dari frasa. Sejalan dengan pendapat di atas, Ramlan 2009, klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas predikat, baik disertai oleh subjek, objek, pelengkap, dan keterangan maupun tidak. Kemudian selanjutnya kalimat. Kalimat adalah suatu ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran atau perasaan yang utuh. Satuan bahasa ini secara relatif dapat berdiri sendiri atau terdiri dari beberapa klausa yang membentuknya. Kalimat memiliki pola intonasi yang tuntas dalam mengungkapkan suatu ide. Ramlan 2009 berpendapat bahwa kalimat ialah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Lebih lanjut, Ramlan mengungkapkan bahwa menentukan satuan kalimat bukan banyaknya kata yang menjadi unsurnya, melainkan intonasi kalimat. Kalimat adalah satuan gramatika atau suatu ujaran yang memiliki kontur intonasi akhir. Konstituennya adalah klausa, penanda hubungan, serta pola-pola intonasi. Sehingga salah satu yang menjadi ciri utama dari kalimat adalah adanya pola-pola intonasi final yang dapat berubah pertanyaan maupun pernyataan. Perbedaan klausa dan kalimat. Dapat disimpulkan bahwa yang membedakan klausa dan kalimat adalah pada intonasi akhir. Contohnya, jika klausa adalah pisang digoreng, maka kalimat dapat berupa pisang itu digoreng supaya matang. Ya, klausa dapat disebut pula sebagai suatu kalimat jika memiliki intonasi final. Selain itu, kalimat juga memiliki ide atau gagasan utuh yang dapat membuatnya berdiri sendiri. Sementara itu, klausa tidak memilikinya. Keduanya dapat saling tumpang tindih satu sama lainnya, layaknya morfem dan kata dalam morfologi. Pada hakikatnya, klausa adalah satuan yang lebih kecil dari kalimat, namun lebih besar dari frasa. Pembagian satuan ini dilakukan untuk mempermudah dan memperuncing analisis sintaksis. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh perbedaan antara klausa dan kalimat.
Analisis sintaksis. Analisis sintaksis berarti mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk satuan bahasa dalam konteks kalimat. Hal ini adalah peran utama dari kajian sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk pembentukan kalimat. Menurut Verhaer 2010, secara sistematis sintaksis terdiri atas 3 aturan, yaitu fungsi, kategori, dan peran. Oleh karena itu, apabila analisis sintaksis juga dapat dilakukan pada 3 tataran tersebut. Berikut ini adalah penjelasannya. Fungsi analisis fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah apa fungsi dari kata dalam suatu kalimat. Fungsi sintaksis meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut. Subjek. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Pokok kalimat itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi sintaksis lain, yakni predikat. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek ditandai dengan S kapital. Ciri-ciri subjek adalah sebagai berikut. Ciri-cirinya adalah 1. Jawaban apa atau siapa. Nomor 2, dapat didahului oleh kata bahwa. Nomor 3, berupa kata atau frasa benda, nomina. Nomor 4, dapat diserta kata ini atau itu. 5, dapat disertai pewatas yang. Nomor 6, dapat didahului preposisi di, dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dan lain-lain. Nomor 7, tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diingkarkan dengan kata bukan. Contoh subjek adalah sebagai berikut. Predikat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, predikat merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Mudahnya, predikat menyatakan suatu aktivitas, biasanya berupa kata kerja, yang dilakukan oleh subjek kepada objek. Predikat ditandai dengan menggunakan P besar. Ciri-ciri predikat. Ciri-ciri predikat adalah sebagai berikut.
Kemudian ciri-ciri fungsi objek. Ciri-ciri objek adalah sebagai berikut. Kemudian pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, atau melengkapi struktur kalimat. Pelengkap terkadang bentuknya mirip dengan objek karena sama-sama diisi oleh nomina atau frasa nominal. Keduanya juga berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat. Kemiripan antara objek dan pelengkap dapat dilihat pada contoh berikut. Selanjutnya adalah ciri fungsi pelengkap. Pelengkap memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Selanjutnya adalah keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan keterangan waktu, tempat, dan sebagainya pada kalimat. Sebagian besar unsur keterangan merupakan unsur tambahan dalam kalimat. Keterangan sebagai unsur tambahan dalam kalimat dan dilihat pada contoh berikut. Ciri-ciri keterangan. Ciri fungsi keterangan adalah sebagai berikut. Kemudian jenis-jenis keterangan. Manaf 2009 membedakan keterangan menjadi beberapa jenis. Apa saja? Ada keterangan tempat, waktu, alat, cara, penyerta, perbandingan, sebab, akibat, syarat, pengandaian,
atributif. Kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah bentuk-bentuk tertentu yang mengisi fungsi sintaksis untuk menggambarkan perbedaan kelas kata yang digunakan dalam membentuk suatu kalimat, seperti nomina, pronomina, verba, adjektiva, adverbial, preposisi, dan konjungsi. Menurut Khair 2009, kategori sintaksis adalah jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Alwi dan kawan-kawan menyatakan bahwa bahasa Indonesia memiliki 4 kategori sintaksis yang utama, yakni verba atau kata kerja, nomina atau kata benda, adjektiva atau kata sifat, adverbia atau kata keterangan. Di samping kategori utama, terdapat juga kata tugas yang terdiri atas preposisi atau kata depan, konjungsi atau kata sambung, dan partikel. Peran sintaksis. Peran sintaksis adalah makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup makna semantis, yakni aktif, pasif, statif, posesif, pelaku, penerima, dan lain-lain. Contohnya adalah bagaimana sintaksis membedakan kalimat aktif dan pasif. Pengertian kalimat aktif dan pasif dalam kalimat menyangkut beberapa hal, yaitu macam verba yang menjadi predikat, subjek dan objek, dan bentuk verba yang dipakai. Untuk itu, perhatikan contoh berikut ini. Dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif ditandai dengan prefiks meng pada verba seperti membuka. Cara pemasifan kalimat aktif dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Pertukarkanlah subjek dan objek. Kemudian gantilah prefiks meng dengan di pada predikat. Kemudian tambahkan kata oleh di muka unsur yang tadinya subjek. Alhamdulillah, demikian tadi penyampaian materi dari saya tentang sintaksis. Dan sekali lagi saya meminta saran, kritik, masukan dari dosen pendamping, yaitu Ustadzah Hasanah M. Hum, dan juga teman-teman mahasiswa, demi sempurnanya materi pada hari ini. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.